Ucapkan selamat tinggal pada tahun 2023 dan mari sambut tahun 2024 dengan penuh harapan. Segala peristiwa dan momen yang tercipta di tahun 2023 biarlah menjadi catatan, termasuk dalam dunia sepak bola. Sudah banyak momen yang tercipta di dunia lapangan hijau sepanjang tahun 2023. Tak jarang juga momen tersebut banyak menuai kontroversi. Lalu apa saja momen tersebut? Januari 2023, mega bintang Cristiano Ronaldo resmi berseragam klub Liga Arab Al Nassr. Namun tak hanya kesan manis saja yang dibawa CR7 ke Liga Arab Saudi. CR7 juga tak luput dari berbagai kontroversi. Misal, pada April 2023 ketika Al Nassr hadapi Al Hilal, CR7 terlihat emosi ketika penonton meneriakan yel-yel Messi yang ditujukan padanya. Reaksi CR7 dengan menggaruk kemaluannya ke arah penonton dan membanting salah satu pemain Al Hilal banyak disorot media. Sampai-sampai ia akan dideportasi dari Arab Saudi oleh salah satu pihak. Ada juga di laga Kings Cup pada Oktober 2023 ketika Al Nassr melawan Al Ettifaq. Gestur lambaian tangan yang terkesan mengejek dari CR7 kepada para fans Al Ettifaq juga disorot media. Kemarahannya kepada wasit dan sikap meminta wasit diganti di laga tersebut juga termasuk sikap arogan yang telah ia tunjukkan. Februari 2023 jadi malapetaka bagi Manchester City. Mereka didakwa 115 kasus masalah keuangan. Jika terbukti, bisa-bisa City dikurangi poin, didenda, bahkan bisa saja terdegradasi ke kasta terbawah Inggris. Namun, pihak internal City sudah berembuk atas kasus tersebut dan mengklaim punya bukti kuat bahwa mereka tak bersalah. Ya, nyatanya dakwaan tersebut tak membuat anak asuh Pep Guardiola drop secara performa. Mereka justru terlecut semangatnya. Hasilnya tak main-main, mereka mampu persembahkan gelar Liga Champions. Juni 2023, The Citizens berpesta di Istanbul setelah mengalahkan Inter Milan 1-0. Ya, setelah sekian purnama, akhirnya tim penuh kasus itu mendapatkan trofi si kuping besar. Bahkan mereka mengakhiri musim dengan meraih treble winner. Maret 2023, PSM Makassar akhirnya mengakhiri penantian panjang 23 tahun untuk menjadi juara Liga Indonesia. Juku Eja mengakhiri musim di BRI Liga 1 dengan koleksi 75 poin. Namun penantian penuh sukacita tersebut ada celahnya. Ya, ternyata tak ada hadiah berbentuk nominal uang kepada PSM. Yang terjadi, justru hadiah uang hanya diberikan kepada pemain terbaik maupun top skor. Loh, kok bisa? Usut punya usut, menurut Dirut Lip, Ferry Paulus, tak diberikannya hadiah kepada tim juara ternyata sudah disepakati bersama sejak awal liga berlangsung. Menanggapi berbagai protes dan desakan dari publik, Ferry Paulus juga membeberkan bahwa tim juara hanya mendapatkan trofi dan benefit subsidi yang sama diperoleh setiap klub Liga 1, yakni sebesar Rp550 juta per bulan. Kendati demikian, Ketum PSSI Erick Thohir kabarnya mengguyur Rp2 miliar untuk PSM sebagai bonus. Di tahun 2023, Indonesia juga gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Keberadaan timnas Israel mendorong banyak pihak mendesak agar Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia batal. Desakan itu dua diantaranya datang dari ex-gubernur Bali, Wayan Koster, dan ex-gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Maret 2023 akhirnya FIFA resmi mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dan digantikan oleh Argentina. FIFA hanya menyebut karena alasan situasi dan kondisi terkini. Batalnya Piala Dunia U20 sempat disayangkan pecinta sepak bola Indonesia. Apalagi kegagalan ini memupus harapan punggawa Garuda Muda seperti Hoki Caraka untuk tampil di ajang Piala Dunia.
Mei 2023. Timnas U22 Indonesia asuhan Indra Syafri mencatatkan sejarah di National Olympic Phnom Penh, Kamboja dengan meraih medali emas SEA Games. Euforia sukacita pasukan Garuda dan publik tanah air tak henti-hentinya dirayakan. Kendati demikian, laga final antara Indonesia versus Thailand di SEA Games tersebut juga diwarnai aksi kontroversi. Termasuk gol Ramadan Sananta yang disebut pihak Thailand tidak sah. Hal itu menurut pihak Thailand membuat mental para pemainnya drop. Lalu Indra Syafri yang kecelik dengan peluit wasit. Kita juga tidak bisa melupakan momentum ketika manajer Timnas Indonesia Sumarji kena bogem mentah dari official Timnas Thailand. Laga tersebut juga dihujani kartu kuning dan kartu merah. Mei 2023 di El Salvador, ada kejadian memilukan yang mengakibatkan 12 orang supporter meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka akibat berdesak-desakan. Insiden tragis itu terjadi di Stadion Monumental di Cuscatlan pada laga perempat final divisi utama El Salvador antara Alianza FC dan Deportivo Vaz. Kejadiannya dilatar belakangi oleh beberapa supporter yang memaksa masuk ke lapangan dan saling berdesak-desakan. Bahkan sampai ada yang terinjak-injak. Federasi Sepak Bola El Salvador mengungkapkan penyesalannya atas tragedi ini. Presiden El Salvador, Nayib Bukele juga sudah memerintahkan segera pihak keamanan untuk usut tuntas tragedi tersebut tanpa pandang bulu. Juni 2023, sebuah peristiwa bersejarah terjadi di Gelora Bung Karno. Timnas Argentina datang ke Indonesia, namun sayang antusiasme yang sudah kadung menggemparkan tanah air itu terdapat sedikit kekecewaan. Mega bintang yang dinanti Lionel Messi dikonfirmasi pelatih Scaloni tak dapat ikut serta rombongan ke Indonesia. Padahal, La Pulga sebelumnya sempat ikut rombongan tur kala berlaga di Tiongkok. Hal tersebut tentu menyisakan kekecewaan bagi sebagian publik khususnya pecinta Messi yang sudah kadung beli tiket laga tersebut. Bahkan nih, ada salah satu fans Argentina yang sudah rela terbang dari Australia demi menonton Messi di GBK. Memang sangat disayangkan sih, namun nyatanya animo penonton yang terlihat menyaksikan Asnawi berduel dengan Garnacho di lapangan tetaplah tinggi. Raihan Ballon d'Or ke-8 Messi di bulan November 2023 juga menjadi kontroversi. Gelar Piala Dunia 2022 dianggap sebagai faktor kunci kenapa ia bisa menang. Padahal kalau dilihat performa Messi di klub sebelumnya, PSG tak terlalu mencolok. Apalagi Messi juga tak lagi berlaga di Liga Top Eropa. Menjadi banyak pertanyaan ketika justru pemain yang berlaga di MLS yang malah mendapat Ballon d'Or. France Football sebagai penyelenggara hanya mengeluarkan kriteria berbagai kandidat dan selebihnya yang menentukan adalah hak suara dari beberapa pelatih dan jurnalis di seluruh dunia. Daripada Messi, Erling Haaland yang meraih treble winner bersama City dianggap lebih layak meraihnya. Bahkan sebelum penghargaan itu diumumkan, striker West Ham Michael Antonio seperti dilansir Goal mengatakan kalau trofi Ballon d'Or tak diberikan kepada Haaland, itu akan menjadi skandal. Di sisi lain ada juga yang mendukung hasil bahwa Messi sebagai peraih Ballon d'Or, seperti halnya Eden Hazard maupun Thierry Henry. Ya, menurut mereka sikap kepemimpinan Messi membawa Argentina juara dunia menjadi nilai lebih yang tak dipunyai kandidat lain. Gegap gempita Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada bulan November 2023 juga tak luput dari berbagai kontroversi, termasuk kondisi lapangan maupun akses Stadion JIS yang tak layak karena tergenang air setelah hujan deras mengguyur di laga Inggris melawan Iran dan Argentina melawan Brazil. Tak hanya itu, kondisi permukaan lapangan JIS yang tak rata juga tak luput dari kritik. Di sisi lain, dikala sebagian orang menganggap Piala Dunia U17 sepi penonton, FIFA justru berkata sebaliknya. Menurut catatan FIFA, ternyata rataan penonton di setiap laganya mencapai angka 11.000 penonton. Angka tersebut menurut FIFA katanya melampaui target mereka yang rata-rata hanya 10.000. Apa benar seperti itu?
Desember 2023 menjadi bulan kelabu bagi klub Brazil Santos. Mereka terdegradasi dari Liga Brazil untuk pertama kalinya sejak klub itu berdiri 111 tahun silam. Hal ini tentu menjadi aib bagi publik Santos, akibatnya emosi kekecewaan tersebut tidak dapat terkendali. Para fans yang kecewa malah ngamuk di jalanan, mereka membakar ban, mobil, dan bus yang terparkir di jalanan usai laga yang memastikan Santos terdegradasi. Uniknya, ada satu mobil milik pemain Santos sendiri yang menjadi sasaran, yakni mobil milik Steven Mendoza. Pihak aparat pun langsung turun tangan mengamankan aksi brutal para fans Santos tersebut. Beberapa oknum supporter yang terduga sebagai pelaku pun sudah diamankan.